Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran belajar membaca, memahami dan menerjemah kitab Mukhtasar Jiddan, kitab yang membahas tentang dasar-dasar ilmu bahasa Arab. Kitab ini adalah karangan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kitab ini terkenal juga dengan nama kitab Dahlan. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai pada bab i'rab. Jadi mari kita mulai tanpa berpanjang kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahumullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihima fid darain, amin ya rabbal alamin. Babul i'rabi ini satu bab pada menjelaskan tentang i'rab. Bab di sini adalah khabar dari mubtada yang dibuang, takdirannya hadza. Bermula ini hadza bab, bab tentang i'rab. Apa itu i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. I'rab itu adalah perubahan akhir satu kalam atau kalimat disebabkan berbeda amil yang masuk kepadanya. Nah, ini dia babul i'rabnya. Lafzan atau takdiran, baik secara lafaz ataupun secara takdir. Jadi lafzan di sini bisa kita jadikan maf'ul, yaitu dari kata a'ni, yang aku kehendaki dari lafaz, dari perubahan akhir kalam yang berbeda. Amil-amil yang memasukinya itu, yakni yang aku maksudkan adalah baik secara lafaz ataupun secara takdir. Atau bisa juga lafzan atau takdiran ini sebagai hal daripada takdir. Hal keadaan berubahnya itu baik secara lafaz ataupun takdir. Nah, yakni menghendaki musannif annal i'raba, bahwasanya i'rab itu huwa taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kalam dengan sebab bisababi dukhulil awamilil mukhtalifati, dengan sebab menghendaki musannif dengan i'rab ialah perubahan akhir kalam dengan sebab masuknya amil-amil yang berbeda. Wadzalika, dan bermula yang demikian contohnya itu Zaidun atau Zaidin. Nah, fa'innahu, maka sungguh kata Zaid itu qabla dukhulil awamili, sebelum masuk amil-amil kepada Zaid itu mauqufun, maka ia dibaca mati, diwakafkan. Zaid laisa mu'raban, karena lapas Zaid itu bukan mu'rab wala mabniyan, bukan juga mabni. Kalau kita baca Zaidun, apa yang merafa'kannya? Kalau kita baca Zaidin saja, apa yang menjadikannya? Kan belum kita tahu, belum ada amil yang mempengaruhinya. Nah, wala marfu'an wala ghairahu, bukanlah ia marfu' juga, bukan mu'rab, bukan mabni, bukan marfu' wala ghairahu, dan bukan yang selainnya. Nah, fa idza dakhala alaihi al-amilu, apabila masuk pada lafaz Zaid itu amil, nah, fa in kana yatlubu raf'a, maka jika ada amil yang masuk itu menuntut rafa, rufi'a, maka dirafa'kan.
Nahu contohnya adalah ja'a Zaidun. Nah, ja'a ini adalah amil yang memasuki lapas Zaid itu, maka lapas Zaid itu sekarang berubah dari yang bukan mu'rab, bukan mabni, bukan marfu, sekarang dia menjadi marfu karena ada amil, yaitu fi'il. Fi'il itu butuh kepada fa'il. Nah, kebetulan contohnya di sini adalah Zaidun. Nah, kebetulan contohnya di sini adalah ja'a, makanya ja'a Zaidun, telah datang si Zaid. Nah, fa'innahu, maka sungguh amil yang datang atau ja'a itu fi'lun adalah fi'il. Fi'il yang bagaimana? Yatlubu fa'ilan. Yang fi'il itu mencari fa'il. Wal fa'ilu marfu'un, dan fa'il yang dicari itu marfu'. Fayakunu Zaidun, maka jadilah Zaid itu marfu'an, dirafa. Marfu'an bija'a, dirafa dengan fa'il ja'a, ala annahu fa'iluhu, atas bahwasanya Zaidun itu adalah fa'ilnya. Ja'a Zaidun, ja'a fi'lun madin mabniyun mabniyun al-fathah, dibina di atas fathah. Fi'il mencari maf'ul. Nah, jadi karena fi'ilnya mencari fi'il mencari fa'il, fi'il itu mencari fa'il. Nah, fa'il yang dicari adalah Zaidun. Lanjut, jelaskan ya. Zaid itu kan tidak ada i'roban apa-apa sebelumnya, tetapi karena masuk amil atau masuk fi'il kepadanya, maka Zaidin itu jelas posisinya sekarang sebagai fa'il. Contoh yang lain, wa in kana al-amilu yatlubu nasba, jika ada amil yang masuk itu bukan ja'a misalnya kan, ada amil yang masuk kepada lapas Zaid itu meminta kepada nasab, nusiba, maka akan dinasabkan. Ma ba'dahu, sesuatu atau isi sesuatu setelahnya, sesuatu setelah dinasabkan sesuatu setelah amil itu. Nah, contohnya adalah ra'aitu Zaidan. Ra'a di sini fi'il madi muta'adi yang butuh kepada maf'ul. Jadi fi'il muta'adi itu merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul. Contohnya ra'aitu Zaidan, aku telah melihat si Zaid, akan si Zaid. Fa inna ra'aitu, maka sungguh lapas ra'aitu itu fi'lun adalah fi'il, wa ta'u fa'iluhu, dan ta itu adalah fa'ilnya, wa Zaidan maf'uluhu. Nah, Zaid yang tidak ada apa-apa barisnya tadi sekarang berubah menjadi Zaidan karena dia sudah menjadi mansub karena ada amilnya, yaitu lapas ra'aitu itu. Wa Zaidan maf'uluhu, dan Zaid itu adalah maf'ulnya. Wal maf'ulu mansubun, dan maf'ul itu dinasab. Wa in kana yatlubul jarra jurra ma ba'dahu, dan jika ada yang masuk itu amil yang meminta, yang menuntut akan jar, jurra, maka dijarkan ma ba'dahu, apa yang ada setelahnya. Nahu, maksudnya setelah amil itu. Nahu al-ba'u, contohnya adalah huruf ba. Fi nahwi, di dalam contoh marartu bi Zaidin. Fa Zaidin, maka lapas Zaid itu majrurun bil ba, dijar dengan huruf ba. Fataghayyurul akhiri min raf'in, maka berubahnya akhir dari lapas Zaid tadi yang tidak ada apa-apa menjadi Zaidun, Zaidan, Zaidin. Fataghayyurul akhiri, maka berubah akhirnya dari rafa ila nasbin, kepada nasab, au jarin, atau kepada jar. Huwal i'rabu, itulah yang dinamakan dengan i'rab. Wasababuhu, dan sebabnya itu adalah wasababuhu, dan sebab
i'raban itu adalah dukhulul awamil, itu masuknya amil. Wa qawluhu, dan perkataannya musannif lafzan atau takdiran itu yakni bihi, menghendaki musannif dengan perkataannya itu annal akhira, bahwasanya akhir isim itu atau akhir daripada zaid itu yataghayyaru, itu berubah. Jadi berubahnya itu lafzan, secara lapas, kama ra'aitahu, sebagaimana engkau lihat. Lafzan, lapas zaid itu kan kita lihat dia berubah menjadi dari zaidun, zaidan, zaidin. Itu namanya, itu maksud perkataan musannif lafzan. Au takdiran. Nah, kalau takdir bagaimana? Nanti kita mungkin di bawahnya ini kita selesaikan dulu. Anal akhira yataghayyaru lafzan kama ra'aitahu fil amsalatil madhkurah. Bahwasanya akhir lapasnya itu berubah, akhir dari zaidun itu berubah secara lapas, bisa dilihat, maksudnya kama ra'aitahu, sebagaimana engkau melihatnya, fil amsalatil madhkurah, pada contoh-contoh yang sudah disebutkan. Au takdiran. Nah, ini sudah secara lapas, sekarang secara takdir. Kama fil ismil ladzi akhiruhu alifun, sebagaimana pada isim yang bermula akhirnya itu ada alif. Nahwu, contohnya adalah al-fata. Nah, al-fata ini ada huruf ilatnya. Au yaun, atau di akhir hurufnya itu ada ya. Contohnya nahwu al-qadhi. Nah, ini sama-sama ada huruf ilat. Ada huruf ilatnya hamzah, alif, dan huruf ilatnya ya. Fa innal alifal layyinah, maka sungguh alif layyinah itu, maksudnya kan alif ini, alif itu tidak bisa menerima harokat. Yang menerima harokat itu adalah hamzah. Nah, yata'adzuru, yata'adzuru tahrikuha, uzurlah oleh berubahnya alif. Fayuqadaru fiha, maka ditakdirkan padanya alif itu. Maksudnya gini, kan alif yang ada di akhir fata itu dia uzur daripada bergerak-gerak ataupun berpindah-pindah. Jadi harakatnya itu tetap, atau gimana ya, pergerakannya itu tidak ada lah, tetap, atau mabni lah namanya. Tapi di sini bukan mabni juga. Fayuqadaru fiha, maka ditakdirkan padanya alif itu, yaitu al-i'rab, yaitu i'raban lita'dzuri, karena uzur. Kenapa dia tetap? Ya karena alif itu tidak menerima harokat. Yang menerima harokat itu adalah hamzah. Nanti ada contohnya. Nah, ini contohnya. Nahu ja'al fata. Nah, telah datang seorang pemuda. Fal fata, maka lapas fata itu fa'ilun marfu'un, dirafa ya fata itu bidomatin muqaddaratin, dengan dhammah muqaddarah alal alifi, di atas alif, mana amin zuhuriha, mencegah daripada tampaknya dhammah itu, at-ta'dzuru, yaitu uzur. Kenapa dia uzur? Karena alif tidak bisa menerima harokat. Jadi ja'a fi'lun madin mabniun alal fathah, al-fatah fa'ilun marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah di atas alif, mana amin zuriha at-ta'dzur. Contoh selanjutnya, wa ra'aitu al-fatah. Tadi dia menjadi rafa sebagai fa'il, nah sekarang menjadi maf'ul sebagai nasab. Wa ra'aitu al-fata, aku melihat fata. Fal fata, maka kalimat fata di ra'aitul fata ini maf'ulun bih, adalah maf'ulnya, mansubun, dia dinasab bi fathatin muqaddaratin, dengan fathah yang muqaddarah alal alifi, di atas alif, mana min zuriha at-ta'adzur, yaitu mencegah tampaknya dhammah itu sebagai tanda fathah sebagai tanda nasabnya, at-ta'adzuru, yaitu uzur. Sama alasannya dengan yang pertama.
Begitu juga nanti yang terakhir ini, wa marartu bil fata. Aku lalui dengan seorang pemuda, aku berjumpa dengan seorang pemuda. Fal fata, maka kalimat fata yang ada di marartu bil fata ini majrurun bil ba'i, dijar dengan huruf ba, bikasrotin muqaddaratin alal alifi, dengan kasrah yang ditakdirkan di atas alif. Kenapa? Mana amin zuriha at-ta'adzur, mencegah dari tampaknya dummah sebagai tanda kasrahnya atau tanda jarnya al-fata itu al-ta'adzur, yaitu karena beruzur. Sama alasannya. Lanjut. Nah, yang fata ini namanya isim maksur. Nah, yang qadi itu namanya isim mangkus. Yang fata, ja'al fata, ra'aitul fata, maratu bil fata, itu contoh untuk isim yang maksur. Nah, sekarang kita masuk ke contoh isim mangkus. Nah, contohnya adalah ja'al qadi, telah datang seorang qadi. Fal qadi, maka lapas qadi di contoh ja'al qadi ini fa'ilun marfu'un, dia adalah fa'il yang dirafa'kan bil dhammatin muqaddaratin, dengan dhammah yang ditakdirkan alal ya'i. Karena kan tadi alif, sekarang ya. Jadi ditakdirkan dhammahnya di atas ya. Mana amin zuhuriha as-saqlu, mencegah dari tampaknya dhammah sebagai tanda i'raban rafa itu as-saqlu, yaitu karena berat. Ja'al qadhiyu, nah itu dianggap berat oleh orang Arab. Wa marartu bil qadhi, dan contoh yang kedua adalah marartu bil qadhi, aku berjumpa dengan seorang qadhi. Fal qadhi, maka lapas qadhi yang ada pada contoh marartu bil qadhi majrurun bil ba'i, dijar dengan huruf ba, bikasratin muqaddaratin, dengan kasrah yang ditakdirkan alal ya'i, di atas ya. Mana amin zuriha as-saqlu, mencegah dari tampaknya kasrah yang menjadi tanda jarnya qadi itu as-saqlu, karena berat. Nah, misalnya marartu bil qadhi, nah itu dianggap berat oleh orang Arab. Nah, pada contoh ya yang akhirnya ini ada rafa dan jar, tidak ada pada nasab. Kenapa? Wa amma fi halatin nasbi, adapun pada keadaan nasab, fatazharul fathatu, maka tampaklah fathahnya alal ya'i, di atas ya. Kenapa? Lil khifati, karena sudah tidak berat lagi, karena sudah ringan. Nahu, contohnya ra'aitu al-qadhiya, aku melihat seorang qadhi. Fal qadhiya, maka lapas qadhiya itu maf'ulun bih, adalah maf'ulnya, mansubun bi fathatin zahiratin, dinasab dengan fathah yang zahir. Nah, kan fal farqu bainama akhiru alifun aw ya'un, maka perbedaan di antara isim atau sesuatu yang akhirnya itu alif ataupun ya. Nah, perbedaan di antara isim yang akhirnya alif atau ya, nah, apa perbedaannya? Annama akhiruhu alifun, bahwasanya isim yang akhirnya alif yata'azzuru uzur izharuhu, oleh tampaknya i'rab, tampaknya gimana nih? Yata'azzuru izharuhu wa i'rabuhu. Jadi i'raban berarti ini uzur oleh tampaknya tanda i'rabnya, wa i'rabuhu, dan i'rabannya. Jadi maksudnya gini, bahwa isim yang akhirnya itu alif itu uzur dari tampaknya alif. Wa i'rabuhu, dan i'rabannya. Jadi uzurlah
oleh tampaknya dan i'rabannya rafa'an wa nasban wa jaran, baik ketika rafa, nasab dan jar. Jadi tanda i'rab yang ada pada isim yang akhirnya itu alif itu uzur dari tampaknya tanda i'rab dan i'rabannya baik pada rafa, nasab dan jar itu yang akhirnya alif. Wa akhiru yaun, dan sesuatu atau isim yang akhirnya itu ada ya, la yata'adzuru, itu tidak uzur, walakinnahu yastasqalu, yaitu ia berat rafa'an wajaran pada ketika rafa dan jar, tapi tidak berat ketika nasab. Nah, itu dia sekali lagi, kalau isim maksur itu semua keadaannya ditakdirkan baik rafa, nasab dan jar. Tetapi kalau isim mangkus itu dia itu tampak pada rafa dan jar, tidak pada nasab. Isim maksur itu dia tidak tampak pada rafa, nasab dan jar, namanya karena udzur. Sedangkan pada isim mangkus tidak tampak pada rafa dan jar karena berat. Tetapi pada keadaan nasab itu tidak berat, artinya ringan. Nah, itu pembahasan awal kita tentang bab i'rab. Selanjutnya adalah tentang bagian-bagian i'rab. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon diluruskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.